Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Selanjutnya adalah tentang potensi-potensi yang Allah berikan kepada manusia di dalam kehidupannya. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut bahwa yang pertama pada manusia yang telah diciptakan Allah dengan sempurna tadi, Allah memberikan potensi kecerdasan yang sering kita kenal dengan IQ. Al-Quran mengisyaratkan hal ini dengan menjelaskan bagaimana proses pengajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam ketika diciptakannya Adam waktu itu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, ya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Jadi ayat berikutnya itu dikisahkan bahwa ketika Allah telah mengajarkan nama-nama benda itu, maka diadakanlah kompetisi antara Adam dan para malaikat. Para malaikat diminta oleh Allah untuk menyebutkan, namun para malaikat tidak dapat menyebutkan itu, dan kemudian Adamlah yang justru dapat menyebutkan kembali nama-nama atribut-atribut ya, yang telah diajarkan oleh Allah kepada Adam. Maka kemudian turunlah perintah Allah, usjudu, ya, hormatilah Adam, fasajadu illa iblis, maka bersujudlah atau menghormatilah mereka semua kepada Adam kecuali iblis. Nah, itu kisah tentang bagaimana Allah memberikan potensi kecerdasan kepada manusia, dan yang pertama adalah kepada Adam sebagai manusia pertama. Nah, untuk mendukung kecerdasan manusia ini, Allah juga memberikan kepada manusia potensi dasar, yaitu berupa ruh atau nyawa. Allah juga memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati yang dengannya manusia bisa berpikir, ya, mengembangkan kehidupannya. Allah firmankan dalam surah Sajdah ayat 9, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Kemudian dia Allah menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur kepada Allah. Nah, jadi Allah lah yang memberikan kepada kita ruh, ya, nyawa, kemudian melengkapinya dengan pendengaran, penglihatan, dan hati. Semua itu adalah potensi-potensi yang melebihkan manusia, ya, di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, yang kedua adalah potensi beragama atau bertauhid. Nah, Allah mengisyaratkan adanya persaksian, ya, jiwa. Jadi ketika dulu sebelum ruh itu ditiupkan ke dalam jasad, sudah ada persaksian, ya. Di mana Allah lukiskan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka mereka menjawab, betul, Engkau adalah Tuhan kami, dan kami menjadi saksinya. Nah, maka dalam konsep Islam, setiap anak yang terlahir itu fitrah, ya, fitrah itu suci, ya. Dalam banyak penafsiran disebutkan fitrah itu adalah Islam, bertauhid. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bisa bermakna suci, bisa bermakna Islam, muslim, bertauhid, dan fitrah itu juga bisa bermakna hanifa, ya. Jadi senang menjalankan, melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi fitrah itu senang berbuat hanif, berbuat lurus, berbuat baik.
Nah, karena itulah fitrah manusia, ya, yang sudah bertemu dengan Allah ketika dulu sebelum ditiupkan ke dalam jasad, ya, ke dalam fisiknya, dan ketika itu mereka telah bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka. Maka teman-teman sekalian, menurut Murtadho Muntohari, ya, manusia itu memang serba dimensi, ya. Jadi yang pertama dimensi secara fisik, manusia hampir sama dengan hewan, ya. Jadi membutuhkan makan, minum, istirahat, menikah, ya, supaya ia dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Dimensi kedua, manusia juga memiliki sejumlah emosi yang sifatnya etis, memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian. Yang ketiga, menurut Murtadho, manusia itu memiliki perhatian terhadap keindahan. Dimensi keempat, manusia memiliki dorongan untuk menyembah Tuhan. Nah, ini yang tadi dikatakan dengan fitrah tadi. Ya, fitrah bertuhan. Ya. Ghorizatut tadayun, atau fitrah untuk mengkultuskan sesuatu. Ya. Kemudian dimensi kelimanya, manusia mempunyai kemampuan dan kekuatan yang berlipat ganda. Karena manusia dikaruniai akal, pikiran, kehendak bebas, sehingga ia mampu menahan hawa nafsunya dan dapat menciptakan keseimbangan dalam hidupnya. Dan dimensi keenam, kata Murtadho, adalah manusia mampu mengenal dirinya sendiri. Nah, itulah potensi-potensi yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu potensi akal, IQ, cerdasan, dan yang kedua adalah potensi bertuhan atau beragama. Nah, apa tugas manusia diciptakan oleh Allah? Allah jelaskan di dalam Al-Quran bahwa diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuannya adalah untuk beribadah dan sebagai khalifah, sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa dan ma tidaklah khalaqtul jinna wal insa, aku ciptakan jin dan manusia, illa kecuali ya, agar atau untuk ya'budun, mereka beribadah kepadaku. Nah, di sini ada takkid, ya, dan tidaklah itu merupakan bentuk penekanan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali. Maka kalimat ini memberikan pemahaman bahwa tidaklah diciptakannya kita manusia ini dan juga makhluk yang lain yang bernama jin itu kecuali hanyalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping ada tugas yang lain, yaitu sebagai khalifah, wakil Allah, untuk mengelola dan memelihara alam semesta ini. Nah, itulah saudara sekalian, manusia dalam perspektif Al-Quran, baik penyebutannya, kemudian asal-usul kejadiannya, potensi-potensinya, dan tugas serta tanggung jawab manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Berikutnya secara singkat kita akan bahas tentang agama, karena pokok bahasan kita adalah tentang manusia dan agama. Ketika menyebut agama sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu dari kata dari A itu artinya tidak, dan gama berarti kacau. Jadi kata agama itu artinya tidak kacau atau teratur, ya. Maka dengan demikian agama adalah aturan-aturan yang mengatur agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Nah, itu antara lain. Dalam Al-Quran atau hadis, agama disebut dengan kata ad-din atau milah, ya, ataupun syariah. Jadi din itu artinya pembalasan, adat kebiasaan, peraturan, hari pembalasan atau hari kiamat. Sedangkan kata milah itu artinya undang-undang atau peraturan. Sementara syariah berarti jalan yang harus dilalui atau hukum. Nah, sementara dalam bahasa Inggris agama disebut dengan religion, ya. Bahasa Latin religere, yang berarti mengikat, mengatur, atau menghubungkan. Ini dari sisi bahasa. Nah, di dalam agama itu mengandung beberapa hal yang menurut Endang Saifuddin Ansori,
paling tidak ada 3 ya yang terkandung di dalam agama atau religi atau din itu. Yang pertama adalah sistem kredo atau tata keimanan atau tata keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Nah, jadi bicara tentang iman itu sistem kredo. Kemudian yang kedua sistem ritus atau peribadatan dari manusia itu kepada yang dianggap yang mutlak tadi. Jadi agama itu pasti ada sistem keimanannya, sistem kredonya, keimanannya, kemudian ritusnya atau bentuk-bentuk peribadatannya. Dan yang ketiga adalah sistem norma atau tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya. Maka kalau di dalam Islam itu kita mengenal ada akidah, ada syariah, ada muamalah ya. Ada akidah itu bicara tentang sistem kredo, dan ibadah itu bicara tentang sistem ritus, dan muamalah itu bicara tentang sistem norma. Nah, itu 3 hal yang mesti ada di dalam agama. Nah, lantas apa yang bisa menjadikan bukti ya bahwa ada keterkaitan antara manusia dengan agama? Nah, yang pertama bahwa tadi sudah disebutkan salah satu potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah horizatut tadayun dalam bahasa Arabnya, yang kalau diindonesiakan itu adalah insting beragama atau memiliki naluri bertuhan atau beragama. Nah, di mana naluri bertuhan atau beragama itu dapat kita lihat pada fenomena-fenomena yang pertama, misalnya tentang doa-doa keselamatan. Ya, setiap orang pasti menginginkan keselamatan. Ia merasa dirinya selalu terancam. Makin serius ancamannya, maka tentu manusia akan semakin serius dalam doa-doanya. Ia merasa kecil hidup di jagat raya ini seperti perahu kecil yang terapung di samudra ya, yang amat luas. Nah, karena ancaman tersebut, ia ingin berpegangan, menyandarkan diri kepada sesuatu yang ia anggap sebagai yang maha gaib, maha kuasa, maha segalanya. Dan sesuatu yang maha gaib tadi tentu saja bukan sesuatu yang setingkat dengannya, apalagi lebih rendah. Nah, sesuatu yang bukan dirinya sendiri itulah ya yang maha kuasa, maha agung, maha suci, dan sebagainya. Karena itulah maka orang-orang kemudian melantunkan, bermohon, ya, berdoa kepada yang dia anggap maha agung, maha suci, maha segalanya itu untuk memohon keselamatan. Itu sebagai bukti bahwa ada kaitan antara manusia dengan agama. Jadi mereka memiliki insting untuk mengkultuskan sesuatu di luar dirinya yang dia bermohon kepadanya. Yang kedua adalah tentang kebahagiaan abadi, dan yang ketiga tentang ketika manusia memperhatikan tubuh kita sendiri, merenungkan, memperhatikan tubuh kita sendiri sebagai manusia dan kerangka dan susunan badan yang begitu serasi, begitu indah, dengan indera hati dan otak yang cerdas, dan kita semua akan menyadari bahwa tentu semua itu bukan ciptaan manusia, tetapi ciptaan Sang Maha Pencipta, Zat yang maha gaib dan maha kuasa. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bisa mengaitkan diri kita dengan Allah itu, ya caranya salah satunya adalah memperhatikan diri sendiri. Maka Allah firmankan, wa fi anfusikum afala ta'qilun, dan terhadap diri kamu sendiri, ya, apakah kamu tidak ya berakal atau merenungkan atau mempelajari? Ya, itulah ayat-ayat dari Allah, yang dengan ayat itulah kita dapat mengenal lebih jauh siapa ma'rifatullah, ya, mengenal lebih jauh tentang siapa Allah dengan cara mengamati diri kita sendiri. Yang keempat, terhubungnya kita dengan agama itu ketika kita mendapatkan persoalan-persoalan yang dilematis dalam kehidupan kita. Di mana dalam kehidupan sehari-hari sering orang dihadapkan pada persoalan yang sulit, dihadapkan pada berbagai pilihan. Dia harus memeras otak, mempertimbangkan untung ruginya, plus minusnya, dan lain-lain. Yang akhirnya dia meminta kepada yang dia yakini akan memberikan jawaban, memberikan pilihan-pilihan yang terbaik. Nah, disitulah ketika manusia mendapat persoalan,
maka dia kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang dia yakini akan memberikan kepastian dan kemantapan di dalam pilihannya. Itulah hal-hal yang menjadi bukti hubungan antara manusia dengan agama. Nah, saya langsung ke terakhir, kebutuhan manusia akan agama. Ada beberapa argumen mengapa agama itu sangat dibutuhkan ya. Yang pertama, agama itu merupakan sumber kebenaran mutlak. Tentu setiap penganut agama mengakui kebenaran ajaran agamanya secara mutlak ya, terutama yang dinyatakan di dalam kitab sucinya. Islam misalnya sangat menjunjung tinggi kebenaran yang dinyatakan dalam Al-Quran, baik itu kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan berbagai syariat, hukum-hukum Allah, dan lain sebagainya. Yang kedua, agama sebagai sumber informasi tentang hal-hal yang gaib, ya, seperti siapakah Tuhan itu, siapakah malaikat, surga, neraka, dan lain sebagainya, yang memang kita tidak bisa mengetahuinya kecuali informasi itu datangnya dari agama, ya, dari Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ya kita ya tahunya bahwa ya malaikat itu sebagaimana spesifikasi yang diberikan oleh Allah, karena kita tidak bisa menjangkau wujudnya malaikat. Demikian pula ketika Allah kisahkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, maka tentu bentuk atau perwajahan, perwujudan surga seperti itu ya sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah di dalam kitab suci, dalam Al-Quran. Jadi agama itu sumber informasi hal-hal yang sifatnya gaib. Yang ketiga, agama sebagai sumber ajaran moral. Dan yang keempat, agama tentu dapat memberikan nasihat yang sangat berharga bagi manusia, baik dikala suka maupun duka. Nah, sehingga saudara sekalian, dengan begitu banyaknya ya kebutuhan manusia akan agama itu, maka kita lihat fenomena bahwa agama itu adalah menjadi katakanlah pilihan ya mayoritas populasi di dunia ini ya. Kita lihat di sini ada grafik tahun 2000 ini ya, 2000 2010. Ya, 2000 2010 dan ada prediksi 2050. Kita lihat di situ agama-agama dengan jumlah penganutnya ya. Kita lihat misalnya di grafik 2010 penganut Kristen itu 31,5%, kemudian Hindu 15%, Muslim itu 23,2%, dan ada Yahudi ya 0,2%, ada Buddha 7,1%, dan ada agama-agama lain ya yang barangkali kita tidak terlalu banyak mengenal ya. Other religion 0,8%. Nah, the world religion di 2050 itu diprediksikan akan ada peningkatan. Itu kita lihat di 2050 diprediksikan yang merah ini Muslim ya, penganut Muslim itu akan naik dengan cukup signifikan ya. Sementara untuk yang Kristen itu ya ada kenaikan juga, tapi tidak begitu sekuat jumlah penganut Muslim. Dan kita lihat ada penurunan ya, prediksinya ini ya, penganut Buddha dan penganut Hindu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di grafik prediksi 2050 itu ya, di Amerika, di Eropa, Asia Pasifik, di mana itu ya, negara-negara lain ya disebutkan di situ tingkat atau jumlah pemeluknya. Nah, saya kira ini membuktikan bahwa manusia itu membutuhkan agama. Nah, dari hasil studi yang sangat menarik dari paparan grafik di atas, ternyata India di 2050 itu akan menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, bahkan akan menyalip Indonesia. Ya, ini prediksi ya.
Jadi dalam grafik yang saya tampilkan, kaum muslim di India melesat cukup jauh ya, dan penduduk di India pun juga banyak ya. Nah, ini gambaran-gambaran tentang bagaimana agama telah menjadi pilihan, telah menjadi sandaran umat manusia di dunia ini, yang membuktikan bahwa memang ada hubungan manusia dengan agama, dan bahkan fitrahnya manusia itu adalah beragama. Baik, saya kira itu teman-teman bisa membaca di buku-buku yang saya cantumkan di layar tentang agama, sejarah agama, kemudian sejarah umat manusia dan sejarah agama juga ada bukunya, nanti bisa dibaca di perpustakaan. Saya melihat ada beberapa judul buku yang ada di perpustakaan. Baik, saya kira itu kajian kita kali ini tentang manusia dan agama, dan insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dengan tema kita masuk ke konsep akidah, ya, konsep keimanan di dalam Islam. Insya Allah kita akan bertemu pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.